Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya baru saja selesai merayakan Ekaristi harian hari ini. Kemudian saya ambil koran Kompas. Dan ini adalah koran hari Rabu 29 Juni. Saya ingin ada sesuatu yang menarik di pojok Kompas. Tulisan sebuah surat yang kemudian difoto oleh Kompas begini. Di tengah membanjirnya informasi dan perubahan dunia yang tidak pasti, saya harap Kompas selalu bisa menjadi rujukan yang mencerahkan, menginspirasi untuk kemajuan Indonesia, dan memperjuangkan kemanusiaan. Selamat hari ulang tahun ke-57 Harian Kompas. Surat ini ditulis di Munich, di Munchen, Jerman, tanggal 28 Juni 2022, tertanda Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Merinding lo ya, perhatian Presiden itu sampai detil dalam kehidupan Indonesia dan kemanusiaan. Dan lihat pesannya pada tulisan yang singkat ini. Di tengah membanjirnya banjir informasi dan perubahan yang tidak pasti, pandemi, pasca pandemi, terancamnya perang dunia karena Ukraina dan Rusia. Kemudian Jokowi menyampaikan harapan, dan harapannya itu harapan nilai-nilai universal terjadi. Bukan soal gontok-gontokan kebenaran agama, bukan soal partai dan pemilu, bukan soal masalah kesukuan dan ras, enggak, lain dari itu. Tetapi begini, semoga Kompas selalu bisa menjadi rujukan yang mencerahkan, sangat general, menginspirasi kemajuan Indonesia. Bagaimanapun pertama-tama adalah Indonesia, gitu kan. Tetapi bukan hanya Indonesia, Jokowi Presiden kita itu punya visi yang besar tentang dunia dan kemanusiaan. Maka menginspirasi kemajuan Indonesia dan memperjuangkan kemanusiaan. Dan itu real hari-hari ini pada berita yang menjadi headline. Kiev siaga menyambut kunjungan Presiden Jokowi, judulnya. Di tengah perang Ukraina dan Rusia yang terus bergolak, Presiden Jokowi berkunjung ke Kiev dan Moskow 2 hari beruntun. Misinya ialah mendorong perdamaian antara dua negara itu. Siapa sih Jokowi? Siapa sih Indonesia 10 tahun lalu? Hampir nggak dihitung oleh negara-negara besar. Tetapi Jokowi menjungkir balikkan itu semua. Lihat kalau Jokowi kunjungan dan pertemuan antar negara, antar presiden, berjejer dengan siapa dia? Presiden-presiden negara maju dan besar, dan betapa percaya diri tentang Indonesia. Dan rupa-rupanya presiden-presiden entah Amerika, entah kanselir Jerman, entah Perdana Menteri Inggris itu menyapa dengan hangat dan kenal, dan seolah ingin mengatakan ketika mereka bertemu, kami bangga, dunia bangga dengan kehadiran Anda dan Indonesia. Luar biasa loh ya, luar biasa. Dan hari-hari ini bukan pencitraan, tentu saja beberapa orang yang nyinyir mengatakan ini pencitraan, tetapi ini adalah langkah yang jitu, yang benar, yang real dari visinya tentang kemanusiaan dunia dan perdamaian. Di tengah perang yang berkecamuk, Jokowi memutuskan bukan hanya mewakili negara Indonesia,
tetapi mewakili dunia untuk datang ke tengah-tengah negara yang sedang berkecamuk, ke Kiev dan ke Moskow. Dan dahsyatnya lagi, ini bukan urusan yang sepele loh ya. Ini adalah perjalanan kereta 12 jam di tengah perang yang berkecamuk, dan pasti suasananya mencekam. Dari Polandia ke Kiev itu perjalanan 12 jam naik kereta. Ini presiden loh ini. Ada presiden yang berani seperti itu? Dahsyatnya. Saya bacakan. Indonesia akan menunjukkan solidaritas pada kemanusiaan dan kontribusi pada upaya perdamaian. Lihat, Kompas tepat sekali membidik apa yang dipikirkan oleh Jokowi. Dikatakan Indonesia akan menunjukkan solidaritas. Apa? Solidaritas apa? Bukan solidaritas agama, bukan solidaritas etnisitas, jauh dari itu, tetapi solidaritas kemanusiaan, sama-sama ciptaan Tuhan. Dan untuk perdamaian. 2 poin, kemanusiaan dan perdamaian. Saya kira ini harus menjadi dasar setiap langkah keputusan di negeri ini yang sedang dirongrong oleh banyak kepentingan yang personal, kelompok yang partisan menyebutnya. Terus, Indonesia akan menunjukkan solidaritas pada kemanusiaan dan kontribusi pada upaya perdamaian Ukraina dan Rusia lewat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina serta Rusia. Bantuan kemanusiaan akan diserahkan di sela-sela lawatan Presiden ke Ukraina. Rupa-rupanya Indonesia membawa bantuan kemanusiaan. Luar biasa ya, ini tidak perhitungan apa-apa. Lihatlah ketika gempa, siapa yang bergerak? Masyarakat Jepang, masyarakat Amerika, mengumpulkan dana yang banyak, masyarakat Jerman, dan seterusnya. Untuk apa? Tidak memperhitungkan Indonesia itu siapa, tetapi ada kemanusiaan yang sedang menjerit dan menangis. Dan kemudian mereka memberikan bantuan karena itu, tanpa pesan ini untuk ini dan itu, tetapi silahkan memakainya untuk tujuan-tujuan luhur kemanusiaan. Luar biasa. Selepas mengikuti pertemuan puncak G7 di Jerman Selasa, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi serta pejabat lain bertolak ke Polandia. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan ke Ukraina dengan naik kereta. Luar biasa. Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan naik kereta dari stasiun Semis, stasiun dekat perbatasan Polandia dan Ukraina, pukul 20 setempat, dengan waktu tempuh lebih dari 12 jam. Mereka diperkirakan tiba di Kiev, ibu kota Ukraina, sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Keren ya, mudah-mudahan semangat Presiden kita yang hari ini juga dicerahi kita dengan semangat Amos yang terus menebarkan kebaikan dan kebenaran walaupun diserang dari sana sini, sungguh-sungguh nyetrum pada setiap pribadi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Oke, terus menjadi Katolik, terus menjadi Indonesia, terus menjadi pengubar semangat kebinekaan atas dasar kemanusiaan dan perdamaian. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.